Hello everyone, welcome to Tuesday Mood, podcast mana kita ngomongin tentang hal-hal yang sangat gak jelas. So, I hope you enjoy the show. Hampir lupa. So, dengan bangganya aku bisa menjelaskan bahwa UAS telah selesai. Wow, aku sangat senang, sangat lelah. HP aku barusan rusak terus akhirnya dibenerin. Aku nggak mau kasih tahu ceritanya tentang kenapa HP aku bisa rusak karena itu hal yang tolol banget. Sampai temen aku kayak, ya ampun Brit, gak perlu kayak gitu ya. So, I won't have to tell you that. But aku cuma pengen kasih tahu kalian dan aku lagi rasa cukup senang akhir-akhir ini sih, Desember ini. Bukan cuma karena akhirnya semester ini selesai juga, tapi karena gimana ya cara jelasinnya. Aku rasa gitu kayak ada kesempatan gitu. Apalagi bentar lagi udah mau tahun baru, so there's like this new year, new me gitu. Ada sesuatu, ada semangat baru untuk tahun baru. Ya. Yeah. Jadi gimana sih sebenarnya semangat baru ini? Gimana sih cara jelasinnya? Jadi apa ya? Akhir-akhir ini tuh aku sebenarnya lagi lakuin suatu eksperimen ke diri aku sendiri. Eksperimennya itu simple. Jadi mohon maaf agak ya begitu. Eksperimen itu agak simple. Jadi setiap apapun yang aku lagi pikirin atau apapun yang aku lagi rasain, aku bakal tulis di notes aku, baik itu di notepad asli atau enggak di notes HP aku. And aku bisa bilang kalau misalnya aku dari eksperimen itu aku bisa sekarang lebih ngerti sama cara aku berpikir, emosi-emosi aku, dan aku juga bisa kenalin siapa diri aku sebenarnya lagi. Aku tuh orang yang cukup goofy gitu. Ada banyak hal yang bikin aku bingung sama diri aku sendiri. Kayak contohnya, aku bisa ketemuin satu cewek. Misalnya nih cewek tuh kayak wow banget gitu. Secara looks cantik, secara sifat wah banget gitu, kayak bener-bener connect. Terus kita ngobrol sama dia, cerita yang ngobrol gitu. Kita ngobrol sampai malam, connect sampai malam gitu. Terus waktu pas malamnya udah selesai, aku langsung kayak gini, wah gue bersyukur gue single. Aku tuh lagi agak bingung gitu kenapa akhir-akhir ini aku terus kayak gitu. And I don't know karena aku takut untuk punya pacar lagi atau aku rasa kayak aku masih ada banyak perjalanan di depan ini dan aku masih kayak, oh ya udah kita lihat aja nanti ke depannya bakal gimana. So ya, yeah. Oh satu hal lagi yang aku juga lagi pengen ngomongin itu, aku lagi kejar goals baru. Jadi aku agak aneh tipe orangnya, karena satu keluarga aku pernah ceritain tuh, keluarga yang sama sekali nggak bisa istirahat. Aku udah disaranin buat kayak, oh ambil S2 aja ke depannya. And karena keluarga aku sama sekali nggak punya kepercayaan dengan dengan Indonesia ke depannya, dan mereka pengen aku buat kuliah di luar. And untuk kuliah di luar itu sedikit sulit. Aku udah target apa yang aku mau. Tapi aku perlu belajar IELTS dulu. And aku pede sama IELTS meskipun stres. Soalnya aku dari kemarin tuh reading sama listening tuh 6,5. Kayak aku targetnya meskipun minimal 7, aku targetnya tuh 8. Aku gak pengen cuma dapet kayak itu. Aku kayak punya, I don't know why, tapi aku tipe orang yang kalau misalnya aku udah pede sama sesuatu, it's easy untuk lakuin kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak pede, aku kurang yakin sama sesuatu hal itu, nggak bakal jadi. Gini aku jelasin. Jadi kalau misalnya aku pede, sesuatu bisa terjadi. Hal itu bakal terjadi. Kayak contohnya waktu pas aku pitch ke Dream tentang dia jadi eksekutif produser untuk film baru ini, aku pede banget kalau misalnya aku bisa. Aku pede banget bahkan dari awal tuh aku bakal dapet funding tanpa tahu apa-apa tentang pitching, tentang ngejelasin apa itu konsep film aku. Tapi aku pede banget aku bisa dapet dana untuk melanjutkan productionnya itu. And aku juga pede yang kayak dicerita dulu aku di CGV,
kalau misalnya aku punya duit gitu, padahal udah nggak ada duit gitu, aku udah nggak ada duit tapi aku masih pede, aku tunjukin aja aku kayak suruh mbaknya udah gesek tuh kartu sampai 3 kali, dua kalinya ke cancel dan satu kalinya berhasil. Aku pedenya nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya aku sebenarnya bisa tapi aku rasa kayak ini nggak mungkin, kayak misalnya so my family sempat dagang like some sort of beef, and bukan some sort of beef lagi, minuman, and I wasn't pede at all. Aku nggak rasa percaya diri sama sekali sih. Aku rasa kayak oh ya udah, I don't think this is gonna work gitu, and it did adanya. And hal ini yang juga aku yang selalu terjadi itu, aku percaya sekarang semua omongan itu adalah doa. Soalnya udah berapa kali apapun yang aku ngomongin itu jadi beneran gitu, baik yang buruk maupun yang bagus. So sekarang aku lagi coba untuk tidak terlalu ngomong banyak tentang sesuatu, tentang masa depan aku, kecuali yang good, all the good things, biar well I hopefully that things happen. Tapi kalau misalnya aku masih kayak pede tapi ragu-ragu, itu gak bakal terjadi. Ya begitulah, aku punya mind sedikit aneh. So yeah, kalau misalnya mau tanya apa yang aku bakal lakuin liburan ini, belajar belajar sama edit sih lebih tepatnya. So belajar IELTS and all that stuff. So sebenarnya aku rencanain sebenarnya tahun depan Januari udah ada produksi film baru lagi. Cuma ya, karena semua temen aku lagi liburan dan budgetnya juga kurang, jadi aku bakal fokus ke X for Hire dulu. So ya gitu. Dan sekarang kita lanjut ke arah fan mails. Udah lama aku nggak buka fan mail sama sekali ya. God damn. Oke, dari Nadia ini ada yang pertama. Fan mail dan dia lagi. Hey Britku, apa kabar ganteng? Beda akhirnya aku menyelesaikan event pertama aku menjadi OSIS, yaitu class meeting. Banyak suka dukanya sih. Oke, jadi aku mau cerita tentang fangirling aku. Jadi aku nggak tahu ini kamu tahu apa enggak. Aku tuh suka banget sama BTS. Aku nggak bohong. Aku dulu tuh ngubah kamarku jadi BTS semua. Sebelum aku pindah kamar. Wow, apakah dindingnya juga bentuk BTS semua? lanjut. Aku tuh kalau lagi nonton BTS tuh pasti aku heboh sendiri, kesenangan aja gitu. Mereka lucu, aku terhibur, aku sayang sama mereka. Kenapa ya Brit? Aku dulu begitu cuma lucu aja. Kalau diinget aku rela nggak jajan buat beli barang-barang BTS cuman COVID tuh. Aku emang lagi parah-parahnya. Aku sih, my papa kehilangan pekerjaannya karena COVID ini, dan saat itu aku bingung gimana cara aku lanjut hidup, and BTS came to me. Dan ya udah, aku tuh kalau udah fan girl tuh kalap banget. Aku sampai pas udah mulai new normal, temen aku datang ke kamar aku, dia ngomong, anjir ini BTS semua, ini ganteng nih. Dia nunjuk bias aku, CV. Aku bilang, apaan? Enggak, dia suami gue. Gitu udah berantem, aku capek banget. Semakin waktu aku semakin grow up, aku tahu batasan fan girl. Tapi aku dulu jadi belajar menabung, beli barang. Satu-satunya barang yang aku belum kesempatan beli adalah album, karena aku nggak tahu. Maaf, emang aku kudet. Ada hal yang bisa dibilang butterfly effect, anjay. Wow. Jadi kalau aku saat itu gak ngepost story BTS, awal-awal aku mungkin gak akan ketemu temen yang dari SMP sampai sekarang, karena gak pernah berantem. Sampai sekarang gak pernah berantem. Jadi pas kelas 7 tuh satu kelas, cuma kita gak akrab, pernah main cuma gak bestie sekarang gitu loh. Nah awalnya dia reply story WA aku post Jungkook pas itu lagi ultah. Nah aku say happy birthday, aku agak lupa deh kayaknya dia reply story aku, terus kita mulai sering chat setiap hari, hampir juga setiap hari video call. Brit, you know how I feel saat itu. Aku senang banget sumpah ketemu teman yang sama-sama army tuh, gila senang banget tuh. Aku baby army kan, army baru jadi army aku duluan siap. Aku suka datang ke rumah dia, sampai sekarang kita sering hangout bareng. Kita bisa sekolah sekarang, sedih banget. Dia bilang, Nat kayaknya buat instrumen ini kita gak bisa barengan lagi, so sad, tapi gak apa-apa, kita tetap main bareng kok. Oke, jadi segitu aja cerita fangirling aku, your ade
aku denger dia suka K-pop juga dan ceritain dong fangirlnya heboh. Kayak aku juga hehe, bye bye Brit, love you too. God damn. Jadi kayaknya seru ya ngefangirling gitu. Soalnya kalau dengerannya sih seru gitu, apalagi punya teman-teman yang ikutan bisa heboh kayak gitu juga. Aku masalah nggak bisa gitu ngefangirling. Aku nggak bisa, fanboying juga nggak bisa. Jadi aku misalnya kalau misalnya sama temen aku misalnya nih kayak lihat Ariana Grande cantik tuh kayak coba, wish, ini cakep. Terus aku cuma juga kayak, iya dia cakep. Terus udah gitu doang kita nggak kayak sampai teriak-teriak gitu. Tapi kalau aku lihat si siapa tuh namanya, kalau aku lihat Freddie Mercury lagi sih mungkin aku teriak ya. lanjut. Jadi tuh my sis itu lagi suka banget sama yang namanya, aku nggak tahu itu dari mana, mungkin Enhypen, tapi J nggak tahu, pokoknya dia kalau misalnya denger kata-kata J itu atau dia lihat fotonya dia langsung dia teriak-teriak sendiri, terus dia pukul bawah aku, terus dia bilang cakep banget, wah this man so fine bro, and all that other stuff. And aku tuh kayak bingung gitu, kayak apa sih ini orang, kayak seru banget gitu ya jadi fan girl sesuatu, aku iri gitu ya, begitu enak jadi fan girl, bisa teriak-teriak tanpa dijudge. Cowok teriak-teriak cewek dikira apa lu, ya begitu. Oh ya, yeah, one more thing, aku belum, my lord, aku baca yang kedua bukan fanmail pertama. I forgot to tell all of you this, especially karena kemarin udah musim-musim ujian. I forgot to tell you this, kalau misalnya Nadia sebenarnya kirim hadiah banyak banget. Like, she kirim a whole damn box, isinya dalamnya ada buku-buku and cemilan-cemilan, dan juga this yang lucu tuh, she sent me this book, dia kirim buku ini, like nanti aku mungkin post di story, tapi aku belum tahu kalau misalnya aku bisa malam ini apa enggak. So dia post di story kalau misalnya dia buat aku bakal post di story kalau misalnya dia tuh buat buku yang penuh dengan foto-foto aku dan juga kayak Spotify lagu juga, and tulisan-tulisan message gitu, and it was crazy seberapa niatnya gitu, and I really thank you. Dia juga kirimin kayak like this bottle of vitamins, and kayak, and she sent me like a dompet juga, and I use the dompet, thank you so much for that too, and a lot of things, and I love it, thank you banget ya for it. And aku belum sebut baca fan mail yang pertama ini. So I'll read it for you. Hello Brit, how are you today? Gimana, suka gak hadiahnya? Terharu gak Brit? Aku bete ya kamu salah nyebut nama. Aku udah tahun singa inget parah. Iya, aku salah ngomong. Aku seriusan salah ngomong 2 kali. So saat itu tuh aku lagi kepikiran nama salah satu fan Brit lain yang aku dulu, yang benar-benar kayak udah kayak frekuensinya udah hampir sama gitu. So aku tuh keingetan karena yang tahun-tahun lalu tuh aku jadi kesebut nama yang salah 2 kali. Pertama yang pas ulang tahun, yang kedua pas dikirim kayak gini, and it was memalukan sekali, bener-bener malu-maluin banget. So yeah, I'm sorry for that. Lanjut, by the way, congratulations Brit, udah 2 tahun aja. Aku senang aja bisa bagian dari Indobrit. Aku sendiri ngerasain senang sedihnya bareng Indobrit, bareng admin-admin dari dulu banget. Aku masih bisa bilang di Naif sekarang udah tahu banyak tentang dunia karena kalian. Aku nggak bohong, serius, awalnya aku ketemu kamu itu aku lagi bergadang karena dulu aku sering nonton BTS sampai pagi. Aku kan suka dengar ASMR orang Korea gitu ya. Terus aku kepikiran kenapa nggak coba yang Indo. Nah, audio Brit muncul. Aku coba denger, cakep banget suaranya. Gitulah, aku ngomongin saat itu masih ada dari YouTube. Ya itu cuma aku nggak dengerin, aku baru mulai mengenal kamu ya. Beberapa lama aku mulai stalking kamu, terus aku tag di story, DM kita follow-followan simple gitu. Berarti banget di aku, jujur aku nggak pernah deket sama cowok sedekat ini ya, aku karena naif. Beberapa dari fan mail ini udah aku masukin jadi storybook, betul main baca nggak, I read it and it was jadi intinya I happy to meet you guys, Brit, bunda Makrida, bunda Via, dan lain-lain, of course Bunda Agi, love you. Aku nggak tahu aku bisa sedekat itu sama dia, padahal dulu ini lucu sih. Lalu aku sempet DM akun Britain, nah aku nggak tahu siapa yang balas DM aku pas kita udah sering ngobrol.
baru dia bilang kalau yang balas itu dia. Tapi yang bikin aku nggak nyadar kalau itu kan dia, karena dia juga nanya hal yang sama dan reaksinya beda. Aku nanya soal Getsu Yuno lah. Kalau sama Benavia itu aku follow dia duluan, jadi bulan November tahun kemarin tuh aku kan mulai aktif di live-nya Brit. Nah selesai live itu aku di follow benda-benda, aku follow Kavia, terus dia buat story Brit gitu, aku komen dan makin sering ngobrol sekarang. Sama si Bunda Maulida juga, oh iya aku follow dia cuma lama di follow backnya, terus sempat ku unfollow kalau nggak salah, terus aku follow lagi di follow back. Maaf ya bun, kayaknya segitu aja sih fan mailnya. Mau denger dong tanggapan Brit aku gimana. Makasih Brit. KTM, that's a love. Thank you. It's lovely buat denger kayak gini. It's also, it's something that's hard for me juga. Thank you so much udah selalu setia by my side. So I'd like to baca sesuatu dari yang aku tulis. I don't know about aku kenapa kayak gini, tapi akhir-akhir ini, dulu aku tuh orang yang paling appreciate everyone, orang yang paling peduli sama semua orang, tapi akhir-akhir ini aku rasa kayak I don't appreciate people as much. Aku nggak hargain orang lain seharusnya aku hargain. I don't know what it is, but I'll read you. I'll read you. Bentar aku lagi coba cari. Like aku belum ketemu, kayak udah ada dalam docs aku, nanti aku bakal rilis. So aku kayak nggak mempertanyakan kenapa sih aku tuh udah nggak hargain orang kayak dulunya gitu. I used to hargain orang bener-bener full, like I used to be that grateful, and ever since aku terlalu fokus dengan journey aku untuk naik ke atas dan juga untuk bantuin keluarga aku, yang juga with my lebih ambisius dengan karir aku yang di real life, aku jadi agak kurang terlalu ngehargain gitu kadang, especially dengan environment industri film yang juga agak toxic. I can't lie about that. And akunya mungkin jadi kayak I become someone yang aku benci, itu orang yang gak menghargai gitu orang lain. So I'm slowly trying my best gitu, untuk every time ada orang yang ngobrol sama aku, every time like that, aku lebih ngehargain gitu. Aku lebih coba ngobrol sama dia bener-bener, even though aku gak selalu ada buat ngobrol. Bisa dilihat dengan aku jarang banget balas chat di IG atau di lain-lain. Aku bahkan my own mom and dad aja aku kadang ngeghosting. It's crazy, but I wanna change. Aku pengen berubah. Aku ghosting bukan, aku sometimes aku punya mentalitas kalau misalnya aku udah baca notif, aku udah baca artinya, atau aku bisa reply nanti. But that's like a super wrong thing to do, and I'm trying to learn but change. I have this guilt kalau misalnya aku nggak bisa balas semuanya. Aku ada rasa bersalah. But I'll change that. So don't worry. And thank you so much buat semuanya. Thank you juga buat Paramount yang udah right there by my side, yang selalu mencoba buat control and juga kayak mencoba ngebantu me, even though sometimes I treat you guys kayak cuma segitu aja, but I want to make things change. I'll have to slowly change selama aku liburan ini, and Januari KTM aku nggak sabar sih Januari, like a new year new me, hal baru gitu. Jadi kayak aku ibaratin Desember ini aku bakal istirahat, terus kayak coba prepare myself for that. So I think itu aja untuk podcast hari ini. I love all of you and have a great day.